Beta ingin pemimpin yang bisa membawa perubahan nyata sih. Jadi beta rasa dong harus stop berjanji di baliho. Oke. Karena saya bisa lah membangun Ambon dengan itu. Membangun Ambon itu betul-betul butuh uang. Salam teman-teman, kembali lagi dengan beta Eko Saputra Pasaratu Dan beta John Laratmase di dalam Tukar Cerita Kota. Dan kali ini kita akan bicara soal Atau hari ini mau bicara karena beberapa hari sudah dekat dengan pilkada. sudekat sekali. Atau mau tukar cerita tentang katong punya calon-calon pemimpin, khususnya di Kota Ambon. Ini untuk wali kota. Untuk wali kota. Untuk wali kota. Untuk wali kota. Terasa kalau bicara kota ada banyak hal sekali. Ada banyak hal Yang pernah bahkan kita sudah bicarakan akan ditukar cerita sebelumnya. Ya, Soal berbagai macam keresahan di dalam kota ini. betul. Kalau sih keresahan per kota ini bagaimana? Beta ingin pemimpin yang bisa membawa perubahan nyata sih. Jadi beta rasa dong harus stop berjanji di baliho. Oke. Karena saya bisa lah membangun Ambon dengan itu. Membangun Ambon itu betul-betul butuh uang. Iya. Membangun Ambon butuh program yang nyata, kerja yang nyata gitu. Jadi beta butuh supaya pertama Ambon bersih. Kemudian menyerap tenaga kerja lah. Oh, mengurangi pengangguran lah. Mengurangi pengangguran lah. Terus mengembangkan ekonomi kreatif lah. No. Jadi ada banyak ruang-ruang kerja kreatif yang anak-anak muda punya sekarang, itu harusnya didukung. Gitu. Dikasih ruang, bahkan berkolaborasi bersama supaya kota ini berkembang, karena kan kita punya pendapatan yang terlalu banyak dari bidang-bidang yang lain. Iya, Gitu. betul. Jadi kita harus menguatkan sisi kreatifnya, gitu, ekonomi kreatifnya. Terus tolong pemimpin juga bisa memperhatikan kita punya persoalan kekerasan. Kita rasa kekerasan dalam kota ini sudah terlalu banyak kriminal ya. Jadi orang yang rasa nyaman lagi jalan di kota ini. Ada pencurian, ada pembegalan, ada berbagai macam hal. Jadi butuh sekali kota yang ramah terhadap anak muda, terhadap orang tua, wanita dan anak-anak. Terus perhatikan juga teman-teman disabilitas. Itu yang paling penting. Perhatikan. Itu yang paling penting. Dengan apa? Dengan fasilitasnya di umum. Bagaimana fasilitas untuk teman-teman disabilitas? Kemudian ruang untuk mereka bisa berbicara. Hak-hak mereka itu juga terasa penting untuk diperhatikan. Jadi ada banyak hal gitu. Kalau menurut John, apa sih yang perlu untuk diperhatikan calon pemimpin lah untuk kota ini? Kalau berbeda sih yang penting janji muluk-muluk lah gitu. Karena kan beta lihat tuh kebanyakan justru waktu proses kampanye ya, kita bisa lihat di baliho-baliho ya. Iya, banyak. Itu justru semua mau pengen jadi penyair. Iya. Betul. Maksudnya dong berlomba untuk buat kata-kata yang bagus, buat singkatan-singkatan yang bagus. Kata-kata yang bahkan ada rimanya. Ada rimanya begitu. Kayak kadang-kadang tentu kamu sebenarnya rapper kah, penyair begitu. Iya. Betul kan kadang-kadang bilang sebenarnya tugas kata-kata bagus itu tugas penyair, penulis, rapper. Terus kadang-kadang mau bikin lucu-lucu itu kan tugas komedi begitu. Tugas kamu tuh sebenarnya yang paling penting visi dan misinya tuh apa? Gitu. Neng, jangan kasih visi dan misi tuh yang angan-angannya tuh tinggi sekali gitu. Tapi waktu ditanya realisasinya bagaimana, kamu bisa jelaskan kalau dia realisasinya bagaimana. Betul. Betul, janji-janji tuh yang memang sudah di luar. Iya. Nalar ya, kayak macam yang mungkin terwujud gitu. Saya mungkin terwujud kayak macam ini kalau macam dia bilang nih kayaknya kalau hitung normal nih, hitung batul ya, kayaknya dalam 5 tahun nih kayaknya semungkin deh begitu. Itu kayak dalam mimpi saja. Iya, itu. Terus ada respon orang-orang tuh di sosmed yang akhirnya coba bicara yang masuk akal lah. Iya. Komentar-komentar yang jangan terlalu bermimpi lah. Yang terlalu muluk-muluk. Karena memang janji-janji itu kita rasa susah realisasikan. Iya. Butuh janji yang mari selesaikan masalah yang kecil-kecilin dulu. Kecil dulu. Yang sudah terjadi dan jadi keresahan masyarakat, tolong diselesaikan. Kayak contoh yang tadi aku bilang tuh soal itu tuh. Soal lapangan kerja untuk anak muda kan. Itu yang paling penting tuh. Nah, sebenarnya Kota Ambon tuh penghasilan APBD Kota Ambon cuma ada 3. Retribusi, pajak, sama pariwisata. Tapi pariwisata itu sampai besar-besar amat begitu. Kita lihat keadaan pariwisata lah kayak gimana. Retribusi itu kayak macam contoh parkir dan lain-lain itu pemasukan terbesar per Kota Ambon begitu. Terus pajak yang itu tuh. Nah, sedangkan Kota Ambon itu tuh kota jasa. Iya, kayak betul.
yang harus ditingkatkan itu justru sumber daya manusianya. Karena katong punya sumber daya alam yang ada. Jadi sumber daya harus ditingkatkan. Nah, cara meningkatkan sumber daya manusia itu yaitu mau harus meningkatkan ekonomi kreatifnya. Iya betul. Itu menjadi solusi. Ya, ekonomi kreatif, para wisata itu kan semua saling berkesinambungan toh. Dan dia bisa berkolaborasi. Iya. Seperti kata misalnya di kota-kota lain nih, Jakarta, Makassar dan lain-lain itu, dong mengembangkan punya sumber daya manusianya. Solo. Iya, gitu. Nah, itu jadi konsep beta pengen penasaran tuh sebenarnya ada sih yang pemimpin yang punya vision misi itu melibatkan generasi muda dalam mengembangkan industri kreatif. Iya. Nomor satu sebenarnya itu paling penting sekarang. Dengan apa ya, tawaran dunia digital yang begitu luar biasa. Dan kata sudah bisa lihat itu dari contoh-contoh kota-kota lain. Kenapa kata saya bisa bikin itu? Iya, gitu. Betul. Kenapa kata saya bisa punya kekuatan jejaring anak muda yang bisa membangun kota ini dengan kolaborasi bersama pemimpin. Itu menurut beta yang beta tunggu dari calon pemimpin yang sekarang ya. Iya. Entah siapa yang nanti naik, tapi kalau bisa menjawab suara-suara ini, itu kota ini anak-anak muda saya akan bilang begini, kalimat ini ada John. Oh, kota tidak ampun saya diampun sih, sing ada lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Gitu. Mendingan ke Jakarta saya ketemu bisa dapat hidup. Hari ke Weda. Iya. Dan kerja semua di perusahaan pada akhirnya gitu. Karena dia merasa bahwa di sini kalau kata sing kerja di toko, rumah makan, iya kerja di swalayan lah, pokoknya Toserba dan lain-lain gitu. Padahal sebenarnya kesempatan dan ruang itu tuh ada dan potensinya besar potensinya karena betul lihat kayak sekarang tuh kayak macam UMKM berkembang, terus teman-teman industri kreatif, musisi, seniman lain-lain bahkan tuh, sampai di fashion kita bisa lihat sendiri berkembang luar biasa. Makanya sangat disayangkan ya kalau macam seandainya pemerintah yang siapapun ya pemimpin yang terpilih nanti yang memanfaatkan itu. Iya. Gitu. Kan jadi, sudah ada nih barang yang sudah ada nih, tinggal dikembangkan. Dikembangkan saja gitu. Kalau beda tuh lebih kayak kalau ini kan industri kreatif toh, kedepannya itu yang harus ada libatkan itu di industri kreatif justru teman-teman yang paham di industri kreatifnya. Iya betul. Jadi bukan sebenarnya pemimpinnya oke, tapi dia punya timnya. Tim itu adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman di bidang itu. Iya, gitu. Contoh kayak musik, lain-lain orang-orang yang itu kasih dong yang megang di situ, yang terlibat di situ. Sepakat gitu. John, karena kebanyakan ada dinas-dinas dan lain-lain itu bukan orang yang punya basic di situ, ditaruh orang pendidikan, ditaruh orang pertanian. Saya cocok gitu kayak macam dia nih basicnya itu contohnya di tata kota begitu. Atau dia basicnya di teknik sipil. Berarti itu berarti harus bisa mengorbankan atau mengabaikan kepentingan partai. Iya. Itu kepentingan sistem tadi gitu. Jadi taruh orang yang benar-benar punya kemampuan lah. Kalau macam yang pegang perhubungan ya orang yang perhubungan. Terus dinas pertanian orang yang betul-betul di pertanian supaya itu jelas dia tahu dia pekerjaannya begitu. Jangan kayak macam contoh katong yang paham pertanian kasih katong di pertanian katong paham apa coba. Terasa orang yang duduk di pariwisata pun harus orang betul-betul orang-orang yang punya pengalaman di situ dan libatkan anak-anak muda yang luar biasa itu. Dan katong tahu kan orang-orang yang punya kemampuan ilmu tentang dunia wisata kan diamun kan kayaknya orang banyak. Cuma selama ini sing tepat saja posisinya gitu. Iya, dan mungkin satu lagi yang kita harap dari katong punya calon pemimpin adalah pemimpin yang peduli terhadap kebudayaan. Nah, itu sih yang paling penting. Kebudayaan itu sangat sekali penting. Pertamanya sebelum dia nanti pada akhirnya bisa menunjang pariwisata, seperti apa yang dilakukan NTT Bali. Tapi juga kebudayaan itu akan mengembalikan katong punya kekuatan sebagai orang Maluku. Karakter identitas gitu. Katong stop lah untuk copy paste kebudayaan luar, bahkan katong menciptakan ada kebudayaan baru yang lahir tapi itu buruk nilainya. Iya. Dia buruk secara norma, dia buruk gitu. Tapi ada kebudayaan yang selama ini katong sudah jaga, kenapa tidak ditransformasikan dengan nilai-nilai yang lebih baru tapi baik gitu. Gitu. Katong sebenarnya tinggal modifikasi saja. Iya. Betul. Dan kita rasa katong mulai itu dengan katong punya bahasa, katong punya tarian, katong punya nyanyian, katong punya peduli terhadap peninggalan bersejarah kayak gitu. Mungkin orang berpikir bahwa apa yang ditaruh di museum itu tidak penting.
itu penting. Itu penting. Gitu. Mau itu secara bentuk fisik, entah itu dia merupakan barang atau merupakan tulisan, itu harus dikembalikan. Misalnya yang ada di Belanda dikembalikan ke Maluku, sebagian sudah. Tapi katong juga harus bisa mempromosikan itu. Pemimpin peduli terhadap hal itu supaya kedepannya katong punya satu kekuatan yang besar adalah kebudayaan. Katong sudah belajar dari sejarah adalah bahwa salah satu bagian penting dalam proses rekonsiliasi perdamaian adalah kebudayaan. Nilai itu penting, piala gandong itu. Nah, ketika sekarang katong bisa bawa itu ke dalam ekonomi kreatif, menurut beta katong akan berhasil juga. Kalau pemimpin itu sadar pentingnya budaya. Gitu. Ya, beta rasa itu juga yang jadi hal yang harus diperhatikan serius ya. Harus. Karena jangan sampai katong biasa katong tuh akan kehilangan karakter, itu justru kehilangan semuanya gitu. Kalau kehilangan, ada yang bilang kalau katong kehilangan kekayaan, katong cuman kehilangan ini, tapi yang paling berbahaya itu ketika kehilangan karakter. Katong kehilangan segalanya gitu. Jadi karakter katong sebagai orang Maluku, pela gandong yang harus tetap dijaga, dipertahankan, karena itulah katong begitu. Jangan sampai besok-besok katong punya karakter sebagai orang Maluku hilang. Satu yang beta paling benci lagi, John. Apa itu? Katong punya peninggalan-peninggalan bersejarah, misalnya seperti gedung rumah-rumah tua, gedung-gedung bersejarah. Itu bahkan paling senang dirombak atau digusur dan dibangun baru. Iya, betul. Padahal kalau katong pelajari di tempat-tempat lain, justru itu adalah gedung dengan nilai sejarah yang tidak akan mungkin tergantikan lagi, yang harusnya dirawat. Betul. Katong mau benteng-benteng saja. Iya, benteng-benteng, terus katong punya rumah-rumah tua. Bersejarah itu. Iya, rumah-rumah bersejarah. Digusur. Iya. Jadi stigmanya itu bahwa harus dibangun dengan model modern. Dan kalau katong dengan modern, maka itu lebih maju, dikatakan dianggap maju gitu. Menjadi kota yang lebih berkembang gitu. Padahal tidak. Padahal kota-kota kayak contoh di Spanyol, Barcelona itu gedung-gedungnya itu tetap dirawat sampai sekarang gitu. Italia. Kita lihat di Jakarta kota tua dan lain. Jadi kita punya pemahaman tuh sebenarnya salah pemahaman. Kita bahwa berkembangnya satu kota berarti gedungnya mesti bagus. Lihat Jogja misalnya, keraton-keraton masih dijaga sampai sekarang. Katong harusnya bisa menjaga itu. Katong kehilangan, katong punya apa? Seluruh pakaian kebudayaan. Katong melepas diri menjadi telanjang. Dan katong sudah tidak, katong mengenakan budaya modern yang baru sambil meninggalkan semua yang katong punya gitu. Itu buruk. Itu butuh pemimpin yang seperti itu, John. Yang sadar akan hal itu gitu. Karena percuma kalau katong di luar katong bicara kata beta Maluku. Tapi katong bahkan saya tahu katong punya kebudayaan dan identitas katong sebagai orang Maluku itu seperti apa gitu. Banyak tempat-tempat pertemuan, bahkan pahlawan-pahlawan dari Maluku yang punya tempat tinggal, bahkan kuburan itu tidak terawat, John. Iya. Jadi kalau katong sekarang mau datang, orang kalau mau datang penelitian yang mau cari, sebenarnya pahlawan ini nih kuburannya di mana, rumahnya dia pernah ketemu di mana, pertemuan bersejarah ini terjadi di mana. Tempatnya tidak ada lagi, itu sudah jadi bangunan baru, sudah jadi hotel, sudah jadi rumah makan, karena apa? Orang tidak tahu nilai sejarah di tempat itu. Orang berpikir kalau ini gedung tua nih kesancur saja gitu. Kita harus bangun sesuatu yang modern. Jadi kalau untuk apa ya? Penjelajahan sejarah, akhirnya katong bingung. Iya, betul. Gitu. Karena sudah tidak ada lagi. Kalau sekarang yang katong dapat tuh paling apa? Ya beberapa benteng. Iya. Pada akhirnya beberapa benteng. Tapi benteng itu kalau perhatikan mungkin di kota ini beberapa masih dirawat ya. Itu pun tidak semua. Coba perhatikan di luar kota Ambon. Hancur, John. Hancur gitu. Jadi terasa butuh pemimpin yang itu sadar itu, John, sadar akan industri kreatif, kebudayaan, betul. Maka katong untuk meningkatkan apa yang tadi saya sampaikan penyampaiannya itu bisa terwujud. Bisa terwujud karena kan katong membentuk katong sebagai karakter orang Maluku. Karena kan katong orang karakter orang Maluku, kalau kau ingat dulu tuh katong punya wali kota yang dulu sekali, yang Ambon bersih sekali tuh Bapak. Bapak siapa sudah Bang? Bapak siapa sudah Bang? Yang wali kota dulu sekali nih, yang tentara. Yang dulu ada Ambon tuh bersih sekali begitu. Yang dulu punya ini program hari Jumat tuh sama turun gotong royong. Siapa tuh? Iya. Nah itu tuh menurut kita dulu Ambon bersih sekali. Ambon Manise itu kan terkenal karena Ambon tuh bersih, rapi. Iya, betul. Jadi bilang Manise gitu. Jadi karena bersih sekali. Bersih sekali gitu. Jadi kata Manise itu bukan karena secara fisik atau manis gitu. Tapi betul-betul Ambon Manise itu karena Ambon tuh terlihat manis.
damai, karena bersih. Pulau Ambonnya itu. Iya gitu. Betul sekali. Sekarang kalau katong pakai kata Ambon manis itu katong harus Introspeksi diri. Kembali sih apakah sebenarnya. katong Iya, manis masih begitu? masih pas ya. Dengan keadaan masalah sampah yang tidak terselesaikan. Dengan berbagai masalah kriminal yang begitu banyak, apakah katong masih yakin bahwa Ambon itu masih manis gitu. gitu. Dengan Ambon manisnya dengan sekian baliho yang ya saya tahu lah toh. Betul. Ini sebenarnya Ambon manisnya atau Ambon kota Iya. baliho kayak gitu. Karena Ini nanti ditambah manisnya itu sebuah akronim dari maju, aman, nyaman, indah, sehat dan sejahtera. nah itu Sekian banyak itu. jadi Ambon manis itu jadi Ambon Tadi apa, Bang? manis. Maju, aman, aman, nyaman, indah, sehat, sejahtera. Nah, lihat. Dari Wali Kota Diki Watimena. Nah, dari Bapak Diki Wati. Sekian poin-poin tadi tuh. Kira-kira katong temukan akan di Ambon sekarang sih. Itu yang perlu menjadi bahan refleksi calon wali kota sekarang. Iya. Gitu. Karena banyak tuh poinnya. Itu kalau dulu katong bisa capai itu, kenapa sekarang saya bisa Iya. dengan kemampuan, dengan segala macam fasilitas yang ada gitu. Apalagi sekarang kan sudah lebih mudah. Sekarang begitu. lebih mudah. Mestinya lebih gampang untuk hal kayak gitu. Lalu berikut John nomor 1, pemimpin yang jangan korup. Iya. Itu. Betul. Percuma kalau tadi Banyak terlaksana, banyak tapi itu. kalau korup ya sama tadi saya bisa tercapai lah. Kan Terasa korupsi. sekarang sudah mesti hati-hati gitu, karena sekarang kan lagi bersih-bersih ya. Iya, Bapak betul. Prabowo juga lagi bersih-bersih dan lain sebagainya. Dan memang beta rasa pemimpin itu yang akan melakukan korupsi ketika masyarakatnya itu punya sistem kontrol. Iya. Jadi katong masyarakat juga harus kontrol. Cara katong kontrol yang apa? Katong tuh selalu mesti ngeh dengan hal kayak macam kasus-kasus kayak gini. Katong harus selalu katong harus selalu speak up di Iya. sosial media sehingga pemerintah juga merasa tetap diawasi. Gitu. Kita harus kritis Iya, sebenarnya. katong harus kritis karena ketika katong kritis pemerintah merasa diawasi. Pemerintah kalau macam mau bikin hal-hal aneh juga pikir 1, 2, 3 kali karena masyarakat menjalankan kontrol untuk mengkritisi Iya, gitu. betul. Sehingga ada batasan lah, ada batasan. Tapi kalau macam katong malas tahu masa bodoh, ya sudah pemerintah pokoknya pikir sudah pastilah. Ya memang itu harus terus disuarakan. Iya. Terasa ini juga tugas teman-teman selain organisasi, tapi semua anak-anak muda Anak-anak muda gitu. punya peranan untuk bertanggung jawab Bertanggung sebenarnya jawab. terhadap katong punya persoalan di kota ini. Dan saling mengingatkan, mengedukasi juga gitu. Sepakat sih John. Jadi intinya adalah katong berharap pemilihannya berjalan dengan baik. Itu yang paling penting. Dan, Damai, ya, lancar. terpilih pemimpin yang Pemimpinnya, gitu. Ini untuk membuka pikiran masyarakat Kota Ambon, terutama untuk melihat pemimpin yang betul-betul kerja lah Iya. untuk kepentingan katong semua gitu. Itu juga pasti kan teman-teman dong sudah punya pilihan masing-masing toh. Tapi katun juga harus objektif melihat kira-kira dia nih cocok seng gitu. Oke, penutup dari John. Harapan John pemimpin seperti apa untuk Kota Ambon? Ya mungkin yang dari tadi katun bicarakan itu sujelas beta maunya seperti apa ya. Intinya tuh yang penting pemimpin itu yang bisa mengembalikan Ambon manis. Yang manisnya itu dikembalikan gitu. Dengan jelas. Dengan jelas gitu. Beta ingin pemimpin yang dia takut Tuhan. Nah, Karena kalau dia takut Tuhan, maka dia akan lakukan semua sesuai dengan yang benar. oke. Itu yang beta harapkan, saya muluk-muluk itu katong do pengharapan. Nah, Semoga Ambon akan menjadi manisnya lagi, iya. berkembang, dan katong semua akan sama-sama sejahtera di dalam kota ini. Kunci. Itu yang paling penting, itu yang dikunci. Oke, beta rasa itu yang katong bisa sampaikan. Katong akan pamit. Ya. Terima kasih atas waktunya. Beta Eko Saputra Basratu. Beta John Larat Mase, Sampai waktu dapat di Tukar Tukar Cerita Cerita. berikutnya dan Amato. Amato.